Langit Tel Aviv malam itu berkilau oleh cahaya lampu jalan dan neon kota yang tak pernah tidur. Kehidupan tampak berjalan seperti biasa, kafe-kafe masih ramai, mobil melintas di jalan raya, dan keluarga-keluarga menikmati waktu malam mereka. Namun di balik ketenangan itu, sebuah ancaman mematikan tengah meluncur melintasi udara, membawa pesan yang akan mengubah sejarah. Di ruang kendali pertahanan Israel, operator radar mendadak menegang ketika layar menampilkan pergerakan tak biasa. Objek asing dengan kecepatan luar biasa muncul dari arah timur. Alarm internal segera berbunyi, memanggil para komandan yang tahu benar apa artinya, bukan serangan acak, melainkan sesuatu yang jauh lebih serius. Detik berikutnya, sirene udara meraung menembus kota. Suaranya menusuk telinga, membuat orang-orang terhenti dalam kebingungan. Dari restoran, taman, hingga apartemen tinggi, semua mata mendongak ke langit yang mendadak terasa mengancam. Anak-anak menangis, orang dewasa panik berlari menuju tempat perlindungan bawah tanah. Di jalan-jalan, lalu lintas berubah menjadi kekacauan. Pengemudi meninggalkan kendaraan mereka, berlari mengikuti arus manusia yang bergegas mencari tempat aman. Gedung-gedung perkantoran mengevakuasi karyawan, sementara polisi berusaha keras menjaga ketertiban yang makin goyah. Namun kepanikan jauh lebih cepat menyebar daripada perintah. Iron Dome, kebanggaan pertahanan Israel, segera diaktifkan. Rudal pencegat diluncurkan satu persatu ke udara, meninggalkan jejak cahaya putih yang memecah malam. Namun sistem itu tampak kewalahan, karena target kali ini bergerak dengan kecepatan hipersonik, lebih cepat dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Ketegangan di ruang kendali meningkat ketika layar menunjukkan bahwa rudal pencegat gagal menjangkau sasaran. Warga yang berlindung di bunker mendengar dentuman-dentuman kecil di kejauhan, hasil usaha pencegatan yang tak membuahkan hasil. Di antara kegelapan ruang bawah tanah, doa dan tangis bercampur jadi satu. Banyak yang mulai sadar bahwa apapun yang datang, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Orang-orang di jalan menengadah, melihat cahaya oranye redup semakin besar di langit. Getaran samar mulai terasa di tanah, membuat jendela bergetar. Suasana seolah membeku, sebelum akhirnya kenyataan menghantam dengan kekuatan penuh. Sebuah kilatan cahaya memecah horizon, lebih terang dari petir, disusul suara raungan memekakkan telinga. Mereka yang sempat melihatnya menggambarkan pemandangan itu seperti meteor neraka yang jatuh dari langit. Hening sesaat melingkupi kota, hanya untuk dihancurkan oleh dentuman maha dahsyat beberapa saat kemudian. Di titik awal serangan, pasukan Israel hanya bisa menatap tak percaya pada layar yang menunjukkan titik benturan. Mereka menyadari bahwa serangan ini bukan sekadar ancaman teror, melainkan senjata baru yang belum pernah mereka hadapi. Rudal itu membawa nama yang menakutkan, Ragnarok. Dan pada malam itu, seluruh dunia baru saja menyaksikan babak pembuka dari sebuah tragedi yang akan mengguncang lebih dari sekadar satu kota, ia akan menggetarkan keseimbangan global. Tel Aviv, yang biasanya bersinar sebagai pusat kehidupan modern, kini berdiri di ambang bencana yang belum pernah mereka bayangkan. Langit malam yang semula penuh cahaya kota kini mendadak menyala bagaikan siang. Dentuman menggelegar memecah Tel Aviv, diikuti gelombang kejut yang menghantam setiap bangunan di radius beberapa kilometer. Jendela-jendela pecah serentak, mobil-mobil terlempar dari jalan, dan orang-orang yang sempat berlindung di balik tembok merasakan tubuh mereka diguncang hebat. Dalam sekejap, seluruh kota berubah menjadi medan bencana. Ledakan utama rudal Ragnarok menghantam kawasan industri vital di jantung Tel Aviv. Gardu listrik raksasa luluh lantak, menyisakan kobaran api yang menjalar cepat ke jaringan kabel bawah tanah. Kegelapan segera menyelimuti hampir seluruh kota. Dari gedung-gedung pencakar langit yang runtuh, cahaya lampu padam, meninggalkan bayangan mencekam di tengah asap pekat yang menjulang ke langit. Jalur transportasi hancur berantakan, rel kereta bawah tanah ambruk, menimbun penumpang yang tak sempat melarikan diri. Jalan raya utama retak, menutup akses bagi kendaraan darurat yang mencoba mencapai titik ledakan. Di beberapa tempat, bus terbakar setelah terpental akibat gelombang kejut, meninggalkan bangkai hangus di tengah jalan. Rumah sakit kewalahan. Gelombang korban membanjiri ruang gawat darurat dengan luka bakar, patah tulang, hingga trauma berat akibat ledakan. Tenaga medis berlari ke sana kemari, bekerja tanpa henti dengan peralatan seadanya. Generator cadangan yang seharusnya menyalakan ruang operasi hanya bertahan beberapa jam sebelum kehabisan bahan bakar. Tangisan memenuhi lorong rumah sakit.
Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya duduk di lantai berdebu, menatap kosong ke arah pintu yang terus terbuka membawa korban baru. Para perawat mencoba menenangkan mereka, namun rasa takut dan panik jauh lebih kuat daripada kata-kata. Di jalanan, situasi tak kalah mencekam. Warga berusaha menyelamatkan diri, berlari sambil membawa tas kecil berisi barang seadanya. Ada yang menyeret koper, ada pula yang hanya menggenggam tangan keluarga erat-erat. Mereka bergerak menuju luar kota, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman meski tak tahu pasti kemana harus pergi. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam bergema, bercampur dengan teriakan minta tolong. Api menjalar tanpa terkendali di beberapa blok perumahan, sementara tim penyelamat berjuang melawan api dengan suplai air yang terbatas. Setiap menit, jumlah korban bertambah, dan kota itu semakin terpuruk dalam kekacauan. Di pusat komando militer Israel, wajah-wajah pucat para perwira menggambarkan kenyataan pahit, pertahanan udara gagal total menghadapi rudal strategis Iran. Para komandan saling berbisik, mencari jawaban atas satu pertanyaan yang menghantui, bagaimana mungkin senjata sebesar itu berhasil menembus lapisan keamanan yang selama ini mereka banggakan. Berita kehancuran menyebar cepat melalui media internasional. Meski jaringan lokal lumpuh, gambar-gambar dari saksi mata berhasil keluar lewat satelit asing. Dunia menyaksikan reruntuhan Tel Aviv, gedung-gedung roboh, jalanan penuh puing, dan langit malam dipenuhi asap hitam pekat. Foto-foto itu segera mendominasi tajuk utama di seluruh belahan dunia. Panik tak hanya melanda warga Israel, tetapi juga komunitas global. Investor mencabut aset, pasar saham terguncang, dan harga minyak meroket dalam hitungan jam. Ketidakpastian menghantui semua pihak, seolah dentuman di Tel Aviv adalah tanda pembuka dari badai yang lebih besar. Sementara itu, di bunker bawah tanah, banyak keluarga terjebak tanpa listrik dan pasokan makanan. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan susulan dari jauh, tak tahu apakah itu berasal dari kebakaran, amunisi yang meledak, atau serangan lanjutan. Rasa putus asa kian dalam, meninggalkan bayangan bahwa ini baru awal dari kehancuran yang lebih luas. Tel Aviv, simbol modernitas Israel, malam itu bukan lagi kota yang bersinar. Ia menjelma jadi lautan api, tempat di mana jeritan manusia, runtuhnya bangunan, dan suara ledakan bersatu dalam simfoni neraka. Ragnarok telah menorehkan luka pertama yang tak mungkin dihapus, meninggalkan dunia terperangah akan dahsyatnya serangan balasan Iran. Malam yang gelap kini benar-benar menelan Tel Aviv. Setelah ledakan Ragnarok, listrik yang sebelumnya sudah padam sepenuhnya tak kunjung kembali. Lampu jalan, sinyal lalu lintas, hingga jaringan telekomunikasi menghilang begitu saja, membuat kota yang biasanya penuh cahaya kini tenggelam dalam bayangan muram. Hanya nyala api dari bangunan terbakar yang memberikan sedikit penerangan, seperti obor neraka yang menari di setiap sudut kota. Di rumah sakit pusat, kondisi semakin memburuk. Generator cadangan yang masih tersisa hanya mampu menyalakan beberapa ruangan penting, sementara sisanya tenggelam dalam kegelapan. Dokter menggunakan lampu ponsel untuk menjahit luka, perawat menyalakan lilin di lorong, dan pasien yang seharusnya menjalani operasi darurat hanya bisa menunggu nasib. Suasana kacau dipenuhi suara rintihan, tangisan keluarga, dan jeritan korban yang kesakitan. Ambulans yang masih berfungsi terjebak di jalanan yang penuh puing. Tanpa lampu lalu lintas, kendaraan bertabrakan, memperburuk keadaan. Petugas medis mencoba berjalan kaki membawa tandu, melewati reruntuhan gedung dan aspal yang retak. Setiap langkah mereka berpacu dengan waktu, karena di setiap blok selalu ada orang terperangkap di bawah bangunan runtuh, menunggu penyelamatan yang tak kunjung datang. Warga yang tidak terluka mulai menyadari bahwa kota ini tidak lagi aman. Mereka keluar dari bunker, membawa anak-anak, air seadanya, dan beberapa potong pakaian. Arus manusia bergerak keluar kota, menciptakan gelombang pengungsi mendadak. Di sepanjang jalan raya, wajah-wajah penuh debu dan mata sembab menjadi pemandangan yang menghantui siapapun yang melihatnya. Bagi mereka yang masih terjebak di pusat kota, kepanikan berubah menjadi keputusasaan. Beberapa berusaha menyalakan radio tua untuk mencari informasi, namun hanya terdengar suara statis. Tanpa komunikasi, rumor berkembang liar, ada yang mengatakan serangan susulan sedang dalam perjalanan, ada pula yang mengabarkan bahwa negara tetangga akan ikut menyerang. Ketidakpastian itu menambah beban mental bagi orang-orang yang sudah nyaris tak sanggup bertahan. Di distrik bisnis, api terus berkobar dari gedung-gedung yang runtuh. Angin malam membuat kobaran api semakin meluas,
menjilat bangunan lain. Para pemadam kebakaran yang tersisa hanya bisa memadamkan sebagian kecil titik api, karena suplai air terputus setelah pipa utama hancur. Asap hitam menutupi langit, membuat orang-orang kesulitan bernapas. Masker darurat menjadi barang langka, membuat banyak warga hanya menutup wajah mereka dengan kain basah. Anak-anak menjadi korban paling rentan. Banyak yang terpisah dari keluarga saat melarikan diri. Beberapa relawan mencoba mengumpulkan mereka di lapangan terbuka, menuliskan nama dengan kapur di lantai agar ada kesempatan bertemu kembali dengan orang tua mereka. Namun tangisan tak henti-henti membuat suasana semakin pilu, seakan mencerminkan luka terdalam kota yang sedang sekarat. Sementara itu, aparat keamanan Israel kewalahan menjaga ketertiban. Toko-toko dirusak oleh sekelompok orang yang putus asa mencari makanan atau obat-obatan. Di beberapa titik, bentrokan kecil pecah antar warga yang sama-sama ingin bertahan hidup. Tentara dikerahkan, tetapi fokus utama mereka tetap pada penyelamatan korban, bukan menertibkan kekacauan sipil yang makin meluas. Di sisi lain, stasiun kereta bawah tanah yang runtuh menjadi tragedi tersendiri. Puluhan orang terperangkap di lorong gelap dengan udara yang makin tipis. Tim penyelamat menggali dengan tangan kosong, mendengarkan ketukan lemah dari dalam reruntuhan. Setiap detik terasa berharga, tetapi peralatan berat tak bisa segera dikerahkan karena jalan akses rusak total. Kota yang dahulu menjadi simbol modernitas kini tampak seperti reruntuhan zaman perang kuno. Tak ada aliran listrik, tak ada jaringan komunikasi, tak ada transportasi yang bisa diandalkan. Tel Aviv berubah menjadi labirin berbahaya yang hanya dipenuhi api, debu, dan jeritan. Setiap sudutnya, bercerita tentang penderitaan yang tak terbayangkan. Di tengah semua kehancuran itu, harapan masih bertahan tipis. Relawan dari berbagai lapisan masyarakat saling membantu tanpa menunggu perintah. Ada yang membagikan air, ada yang mengobati luka dengan perban seadanya, bahkan ada yang sekadar menggenggam tangan orang asing agar mereka tidak merasa sendirian. Meski kecil, tindakan-tindakan itu memberi sedikit cahaya dalam gelapnya malam. Namun kenyataan tak bisa dipungkiri, Ragnarok telah mengubah Tel Aviv dari pusat peradaban menjadi kota yang lumpuh total. Dan meski api masih menyala, banyak yang mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya, atau justru awal dari bencana yang lebih besar menanti di hari-hari mendatang. Di Teheran, suasana berbeda jauh dari kepanikan yang melanda Tel Aviv. Televisi nasional menayangkan siaran khusus, menampilkan juru bicara militer Iran berdiri tegak di depan podium dengan bendera besar berkibar di belakangnya. Dengan suara mantap, ia menyatakan bahwa peluncuran rudal strategis Ragnarok adalah balasan tegas atas penolakan Israel terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan itu seakan menjadi sinyal bahwa serangan ini bukan sekadar operasi militer, melainkan simbol perlawanan yang penuh pesan politik. Sambutan di dalam negeri bergemuruh. Rakyat Iran turun ke jalan membawa poster, melambaikan bendera, dan meneriakkan yel-yel kemenangan. Bagi mereka, serangan ini dianggap sebagai bukti bahwa negara mereka berani menantang dominasi Israel dan sekutunya. Media lokal memutar ulang rekaman ledakan Tel Aviv berulang kali, menambahkan narasi heroik bahwa inilah hari pembalasan yang selama ini ditunggu. Namun di balik sorak-sorai, para petinggi Iran menyadari betapa berisikonya langkah ini. Dewan Keamanan Nasional berkumpul dalam sidang tertutup, membicarakan kemungkinan balasan Israel maupun campur tangan langsung Amerika Serikat. Meski penuh percaya diri di depan publik, mereka paham bahwa dunia internasional tidak akan tinggal diam. Ragnarok bisa menjadi kemenangan sesaat, tapi juga pintu masuk menuju perang yang lebih luas. Siaran resmi pemerintah Iran menyebut bahwa serangan ini dilakukan semata-mata sebagai peringatan keras. Kami tidak berniat menghancurkan sebuah bangsa, ujar juru bicara itu, tetapi kami ingin dunia tahu bahwa penindasan terhadap Palestina tidak akan dibiarkan selamanya. Kalimat itu segera menyebar di berbagai saluran berita internasional, menimbulkan gelombang reaksi yang beragam. Di negara-negara Timur Tengah, sebagian rakyat menyambut dengan sorakan serupa. Di Gaza, sekelompok warga menyalakan kembang api, menganggap serangan ini sebagai bentuk solidaritas nyata. Di Lebanon, kerumunan berkumpul di perbatasan, memandang ke arah Israel dengan semangat membara. Tetapi tidak semua pihak sepakat, beberapa pemimpin Arab menganggap langkah Iran justru memperburuk keadaan dan mengancam kestabilan kawasan. Sementara itu, di Barat, kecaman mengalir deras. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi beberapa jam setelah ledakan,
menyebut serangan tersebut sebagai tindakan agresi yang tak bisa diterima. Presiden Amerika Serikat memanggil sekutu NATO untuk menggelar rapat darurat, menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel berdiri sendirian menghadapi ancaman Iran. Uni Eropa menyampaikan nada serupa, meski lebih berhati-hati. Negara-negara seperti Prancis dan Jerman mendesak Iran segera menghentikan eskalasi, tetapi di saat yang sama menekankan pentingnya menghindari pecahnya perang besar. Media-media Eropa menampilkan kontras antara euforia di Teheran dan kehancuran di Tel Aviv, menimbulkan perdebatan panas tentang siapa sebenarnya yang paling bersalah. Pasar global langsung merasakan dampaknya. Harga minyak melonjak drastis, investor panik, menarik dana dari kawasan Timur Tengah, dan mata uang regional berfluktuasi liar. Bursa saham di Asia pun ikut terguncang, mencerminkan ketakutan bahwa krisis ini akan merembet ke seluruh dunia. Seolah-olah Ragnarok bukan hanya menghancurkan Tel Aviv, melainkan juga mengguncang fondasi ekonomi internasional. Di PBB, sidang darurat digelar. Perwakilan Israel menuduh Iran melakukan tindakan terorisme negara, sementara delegasi Iran membela diri dengan mengangkat isu Palestina yang selama ini diabaikan. Ruang sidang berubah menjadi arena debat sengit, penuh tudingan dan teriakan, sementara Sekretaris Jenderal PBB berusaha keras meredakan ketegangan yang kian memuncak. Di jalanan Tel Aviv yang masih diliputi asap, warga mulai mendengar kabar mengenai pernyataan Iran lewat siaran asing. Reaksi mereka bercampur, marah, hancur, sekaligus putus asa. Bagi korban yang kehilangan keluarga, alasan politik tidak pernah bisa membenarkan darah yang tumpah. Sementara bagi sebagian lain, ketakutan justru semakin besar, karena serangan balasan pasti akan datang, entah kapan dan dengan skala sebesar apa. Di ruang rapat kabinet Israel, Perdana Menteri memandang wajah-wajah para menterinya dengan tatapan keras. Ia tahu, publik menuntut jawaban. Dunia menunggu respons. Militer sudah menyiapkan skenario balasan, tetapi setiap langkah akan membawa konsekuensi global. Hening menyelimuti ruangan ketika ia berkata singkat, Iran telah menyalakan api. Kini seluruh dunia harus memilih, apakah akan membiarkan api ini membesar, atau membantu kita memadamkannya. Dengan demikian, babak baru pun dimulai. Ragnarok bukan lagi sekadar nama rudal, melainkan simbol yang membelah opini dunia. Di satu sisi, ia dipandang sebagai keberanian menghadapi ketidakadilan, di sisi lain dianggap sebagai pemicu kehancuran. Namun satu hal jelas, setelah malam itu, Timur Tengah tidak akan pernah sama lagi. Di Washington, suasana Gedung Putih mendadak berubah mencekam. Presiden Amerika Serikat memanggil rapat darurat di Situation Room, dihadiri oleh para jenderal, penasihat keamanan nasional, dan menteri luar negeri. Di layar besar, gambar kehancuran Tel Aviv ditampilkan dengan detail, gedung-gedung yang hangus, jalanan terbelah, serta ribuan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Ini bukan sekadar serangan terhadap Israel, ujar sang presiden dengan suara berat, ini tantangan langsung terhadap stabilitas dunia. NATO segera menindaklanjuti. Sekutu-sekutu Barat menggelar pertemuan tertutup di Brussel, membahas langkah kolektif menghadapi Iran. Beberapa negara mendesak tindakan militer, sementara yang lain menekankan sanksi ekonomi sebagai jalan pertama. Namun perdebatan cepat memanas, karena semua menyadari bahwa satu langkah salah bisa menyeret dunia ke jurang perang besar. Di London, Perdana Menteri Inggris menyampaikan pidato di depan parlemen. Ia mengutuk keras serangan Ragnarok, menyebutnya sebagai aksi biadab yang mengancam seluruh umat manusia. Media Inggris menayangkan pidatonya berulang kali, sementara ribuan warga berdemonstrasi, sebagian mendukung Israel, sebagian lainnya menuntut agar Inggris tidak ikut campur dalam perang yang bisa meluas. Paris pun tak tinggal diam. Presiden Prancis berbicara di televisi nasional, menegaskan solidaritas dengan Israel, tetapi tetap menyerukan agar jalan diplomasi tidak ditutup sepenuhnya. Di jalan-jalan kota, perdebatan sengit pecah antara kelompok pro-Palestina dan pro-Israel, menambah panas suasana politik domestik. Seakan serangan di Tel Aviv merambat hingga ke jantung Eropa, membelah masyarakat menjadi dua kubu berseberangan. Sementara itu, di Moskow, reaksi berbeda muncul. Pemerintah Rusia tidak secara langsung membela Iran, tetapi menyalahkan Barat atas ketidakadilan yang terjadi selama puluhan tahun di Palestina. Retorika ini disambut hangat oleh sebagian negara Timur Tengah, membuat keseimbangan geopolitik semakin rumit. Dunia menyaksikan bagaimana perpecahan global kian dalam, seolah Ragnarok telah membuka kembali luka lama yang belum pernah sembuh. Di Beijing,
pemerintah Tiongkok mengambil sikap hati-hati. Mereka menyerukan gencatan senjata segera dan menolak semua bentuk eskalasi militer, namun di balik layar, analis memperkirakan Beijing sedang menghitung peluang dari kekacauan ini, apakah bisa memperkuat pengaruh ekonomi mereka, atau justru harus bersiap menghadapi ketidakstabilan global. Pasar Asia yang terguncang memperlihatkan betapa seriusnya dampak serangan ini terhadap dunia usaha. Pasar internasional memang benar-benar goyah. Harga minyak mentah melesat tajam, memicu kepanikan di kalangan importir energi. Saham maskapai, perusahaan logistik, dan sektor pariwisata jatuh bebas. Investor kecil di berbagai belahan dunia kehilangan tabungan mereka dalam semalam. Para analis menyebut situasi ini sebagai guncangan Ragnarok, yang bisa memicu resesi global jika tidak segera terkendali. Di Timur Tengah sendiri, reaksi sangat terpecah. Sebagian negara Arab mengutuk serangan Iran karena dianggap mengancam kestabilan regional. Namun kelompok lain diam-diam memuji langkah berani Teheran, melihatnya sebagai perlawanan nyata terhadap hegemoni Israel. Jalan-jalan di beberapa kota penuh demonstrasi, ada yang mendukung Palestina, ada pula yang menuntut agar negara mereka tidak ikut terseret dalam perang yang kian meluas. Di Israel, rakyat menuntut balasan. Ribuan orang berkumpul di depan kantor Perdana Menteri, mengibarkan bendera dan berteriak menuntut tindakan tegas. "Kami tidak bisa hanya bertahan," teriak seorang pria yang kehilangan keluarganya dalam ledakan. Tekanan publik semakin kuat, mendorong pemerintah Israel untuk segera melancarkan serangan balasan meski risiko globalnya tak terhitung. Sementara itu, media sosial di seluruh dunia dipenuhi perdebatan sengit. Tagar-tagar tentang Tel Aviv, Iran, dan Palestina mendominasi lini massa. Video amatir warga Israel yang panik bercampur dengan cuplikan euforia di Teheran. Perang informasi berlangsung hampir sama sengitnya dengan perang nyata, membentuk opini publik yang saling bertentangan di setiap negara. Di markas besar PBB, para diplomat bekerja siang dan malam untuk mencari jalan damai. Namun setiap resolusi yang diusulkan segera dimentahkan oleh veto negara-negara besar. Dewan Keamanan terjebak dalam kebuntuan, sementara situasi di lapangan semakin genting. Setiap jam yang berlalu tanpa kesepakatan berarti lebih banyak korban yang jatuh. Dunia pun menyadari satu hal, Ragnarok bukan hanya menghantam Tel Aviv, melainkan telah mengguncang seluruh tatanan internasional. Dari pasar global hingga ruang diplomasi, dari jalan-jalan Eropa hingga gurun Timur Tengah, gema ledakan itu masih terasa. Dan bayang-bayang perang regional semakin nyata, seolah-olah sejarah sedang menulis bab baru yang dipenuhi api dan ketidakpastian. Kabinet Israel menggelar sidang darurat di sebuah bunker bawah tanah. Wajah-wajah tegang para menteri dan jenderal terlihat jelas di bawah cahaya lampu redup. Peta besar Timur Tengah terbentang di meja, dipenuhi garis merah dan titik-titik strategis. Perdana Menteri berbicara dengan nada dingin, menegaskan bahwa bangsa mereka tidak akan tinggal diam setelah Ragnarok menghancurkan jantung Tel Aviv. Suasana ruangan dipenuhi amarah yang tertahan, sekaligus rasa takut akan perang besar yang mungkin tak bisa dikendalikan. Di pangkalan militer, jet-jet tempur mulai disiapkan. Para teknisi bekerja tanpa henti mempersenjatai pesawat dengan rudal jarak jauh. Tank-tank bergerak menuju perbatasan, sementara sistem pertahanan rudal dipasang ulang dengan lapisan keamanan ganda. Tentara muda yang baru saja kembali dari misi kemanusiaan kini bersiap menghadapi operasi balasan. Sorot mata mereka menunjukkan campuran antara ketakutan dan tekad. Masyarakat Israel sendiri berada di persimpangan. Sebagian mendesak balasan cepat agar Iran jera, sementara kelompok lain khawatir bahwa serangan balik hanya akan membuka pintu menuju konflik tak berujung. Di jalan-jalan Tel Aviv yang masih dipenuhi puing, diskusi sengit terjadi bahkan di antara para penyintas. Mereka tahu setiap keputusan akan menentukan nasib negara mereka, bahkan mungkin masa depan kawasan. Di sisi lain, Iran justru meningkatkan kewaspadaan. Garda Revolusi memperkuat pangkalan di sepanjang Teluk Persia. Unit rudal tambahan dipindahkan ke lokasi tersembunyi, sementara pasukan elit dikerahkan untuk mengantisipasi serangan mendadak Israel. Media Iran menyiarkan gambar parade militer, mencoba menegaskan kesiapan mereka menghadapi segala kemungkinan. Dunia pun melihat dua musuh bebuyutan itu seperti dua singa yang siap menerkam. Negara-negara tetangga semakin resah. Jordan dan Mesir memperketat perbatasan, takut arus pengungsi melonjak bila perang pecah. Lebanon dan Suriah memantau perkembangan dengan waspada, sadar bahwa percikan api bisa dengan cepat merambat ke wilayah mereka.
Setiap pemerintahan di kawasan ini tahu betul, sekali konflik terbuka dimulai, mereka semua akan terkena dampaknya. Di Washington, Pentagon menyiapkan skenario intervensi. Kapal induk dikirim ke Laut Tengah, sementara pasukan cadangan mulai diposisikan di pangkalan Amerika di Timur Tengah. Para analis memperingatkan, jika Israel benar-benar membalas dengan skala besar, maka pasukan AS hampir pasti akan terseret langsung ke medan perang. Gedung Putih berada dalam dilema, antara menjaga sekutunya atau menghindari perang yang bisa menyapu seluruh dunia. Di Moskow, Kremlin melihat peluang. Rusia menawarkan diri sebagai mediator, meski diam-diam mereka justru memperkuat hubungan dengan Teheran. Para diplomat Rusia menyebut krisis ini sebagai konsekuensi dari dominasi Barat yang sudah terlalu lama, sebuah narasi yang mendapat simpati dari beberapa negara berkembang. Perang kata-kata ini membuat jalur diplomasi semakin rumit, dengan kepentingan besar saling bertabrakan. Beijing juga bergerak hati-hati. Tiongkok mendorong perundingan damai sambil meningkatkan cadangan minyak strategis mereka. Investor Tiongkok diam-diam membeli aset yang jatuh di pasar internasional, seakan bersiap mengambil keuntungan dari kekacauan. Bagi Beijing, perang regional bisa menjadi bencana, tapi juga kesempatan emas untuk memperluas pengaruh. Sementara itu, organisasi internasional seperti PBB terus berusaha mencegah perang terbuka. Namun setiap kali resolusi gencatan senjata diusulkan, veto dari negara-negara besar menggagalkan kesepakatan. Dunia seakan terjebak dalam kebuntuan diplomatik, sementara ancaman nyata semakin dekat. Di Tel Aviv, sirene kembali meraung ketika ada dugaan serangan lanjutan. Warga berlari ke tempat perlindungan, meski tak ada rudal yang benar-benar jatuh malam itu. Trauma membuat setiap suara dentuman kecil terasa seperti tanda kiamat. Bayang-bayang perang bukan lagi sekadar isu politik, melainkan ketakutan nyata yang menghantui kehidupan sehari-hari. Para pengungsi dari kota yang hancur mulai memenuhi tenda-tenda darurat di luar Tel Aviv. Mereka membawa cerita pilu tentang keluarga yang hilang, rumah yang musnah, dan harapan yang terkubur. Anak-anak menatap kosong ke arah langit, seakan bertanya apakah besok masih ada masa depan. Situasi kemanusiaan memburuk cepat, menambah tekanan bagi pemerintah Israel untuk segera mengambil langkah besar. Dunia kini menahan napas. Dua kekuatan besar di Timur Tengah saling mengancam, pasukan bergerak, diplomasi terhenti, dan masyarakat sipil terjebak dalam ketidakpastian. Bayangan perang regional membesar di horizon, dan setiap negara menyadari bahwa sekali peluru pertama ditembakkan, api konflik bisa meluas jauh melampaui batas wilayah. Ragnarok mungkin baru permulaan dari badai yang lebih dahsyat. Langit Timur Tengah semakin dipenuhi bayangan perang. Setelah sidang darurat kabinet Israel yang memutuskan opsi serangan balasan, seluruh mata dunia tertuju pada langkah berikutnya. Namun di balik keputusan politik, ada kecemasan besar dari warga biasa yang hanya ingin bertahan hidup. Mereka mendengar kabar bahwa operasi militer besar bisa dimulai kapan saja, dan itu berarti api Ragnarok bisa menyala lebih luas. Di Tel Aviv, suasana mencekam terasa di setiap sudut kota. Jalanan dipenuhi barikade, lampu lalu lintas padam, dan aparat keamanan berjaga ketat. Di rumah sakit darurat, suara tangisan bercampur dengan raungan sirene ambulans. Para dokter berjuang tanpa henti, sementara perawat mencoba menenangkan pasien yang ketakutan. Di balik dinding beton itu, masyarakat sipil menjadi saksi bisu bahwa perang tidak hanya soal senjata, tapi juga penderitaan manusia. Di Teheran, propaganda semakin digencarkan. Media pemerintah menyiarkan pidato para jenderal yang menyebut serangan Ragnarok sebagai awal dari era baru perlawanan. Ribuan warga turun ke jalan dalam demonstrasi besar, mengibarkan bendera sambil meneriakkan dukungan. Meski ada yang takut balasan Israel akan lebih mematikan, euforia balas dendam menutup suara-suara yang mencoba menyerukan perdamaian. Di markas PBB, diplomat dari berbagai negara saling tuding. Perwakilan Barat menyalahkan Iran karena melancarkan serangan brutal terhadap Tel Aviv, sementara delegasi dari negara-negara pro-Teheran menilai aksi itu sebagai bentuk keputusasaan rakyat Palestina yang tak pernah mendapat keadilan. Sidang demi sidang hanya menghasilkan perdebatan panas tanpa solusi nyata. Resolusi gencatan senjata kandas di meja veto, membuat dunia semakin frustrasi. Pasar global kembali berguncang, harga minyak melesat tajam, sementara saham-saham utama di Eropa dan Amerika jatuh. Investor panik, bank sentral tergesa-gesa menggelar rapat darurat untuk menenangkan situasi. Para analis memperingatkan bahwa jika perang terbuka pecah,
dampaknya bisa lebih parah dari krisis finansial apapun sebelumnya. Bayangan resesi global kini mulai terasa nyata. Di wilayah Gaza dan tepi barat, situasi semakin tak terkendali. Banyak warga Palestina menyambut langkah Iran dengan sorak-sorai, menganggapnya sebagai simbol keberanian melawan penindasan. Namun di sisi lain, mereka juga cemas akan balasan Israel yang pasti akan menghantam tanah mereka lebih dulu. Para keluarga menggali terowongan baru, mencoba mencari perlindungan dari gelombang kehancuran yang mereka tahu akan datang. Mesir, Turki, dan Arab Saudi berada dalam posisi dilematis. Mesir mengkhawatirkan arus pengungsi yang semakin deras, Turki mencoba mengambil peran mediator sambil memperkuat militernya, sementara Riyadh memilih bersuara hati-hati agar tidak memicu keretakan hubungan dengan sekutu barat. Tiga negara besar ini paham betul, sikap mereka bisa menentukan arah konflik, namun juga bisa menjatuhkan kestabilan internal masing-masing. Israel di sisi lain mempercepat pembangunan aliansi militer regional. Beberapa negara Eropa telah mengirim bantuan pertahanan udara, sementara Amerika memperkuat kehadirannya dengan kapal induk tambahan. Meski dukungan datang deras, ada tekanan dari kalangan internasional agar Israel tidak membalas dengan serangan nuklir atau operasi besar yang bisa memicu perang dunia. Dilema itu kini membebani para pemimpin mereka. Di tengah semua ketegangan itu, kelompok peretas internasional memanfaatkan situasi. Serangan siber menargetkan sistem, perbankan dan jaringan listrik di Timur Tengah, menciptakan kekacauan tambahan. Belum jelas siapa dalangnya, tetapi kecurigaan saling dilempar antara Israel, Iran, bahkan Rusia. Dunia maya menjadi medan pertempuran tak terlihat yang menambah kerumitan krisis. Masyarakat sipil internasional mulai turun ke jalan. Di London, Paris, Berlin, hingga Jakarta, demonstrasi menuntut perdamaian berlangsung setiap hari. Spanduk, nyanyian, dan doa untuk Palestina serta Israel bercampur, menunjukkan betapa globalnya dampak perang ini. Namun suara rakyat seringkali tak mampu menembus dinding keras para elit politik dan militer. Di Israel, waktu seakan berjalan lebih lambat. Setiap malam warganya tidur dengan rasa takut bahwa roket lain akan meluncur. Di Iran, keluarga juga khawatir serangan balik akan menghancurkan kota-kota mereka. Dua bangsa yang terjebak dalam lingkaran dendam itu kini sama-sama hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Tidak ada kepastian, hanya rasa cemas yang terus menghantui. Bab ini menutup dengan dunia berada di ambang jurang. Semua pihak menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama, apakah Israel benar-benar melancarkan serangan balasan besar, ataukah ada kekuatan diplomasi yang mampu menghentikan badai. Namun satu hal jelas, Ragnarok telah membuka pintu menuju era baru konflik, dan jalan kembali menuju kedamaian semakin sulit ditemukan.